Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alkana Barusi Nuraya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penilaian berbasis kompetensi, khususnya dalam bentuk form pelaporan hasil penilaian yang mencakup 3 ranah utama, yaitu yang pertama ada ranah kognitif, yang kedua ada afektif, dan yang ketiga ada psikomotorik. Penilaian berbasis kompetensi merupakan pendekatan penilaian yang tidak hanya menilai hasil akhir belajar siswa, tetapi juga menilai proses serta perkembangan kemampuan siswa. Secara menyeluruh, dengan adanya penilaian ini, guru dapat mengetahui sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Baik, kita akan lanjut pada slide yang kedua. Dapat kita lihat pengertian penilaian berbasis kompetensi. Nah, penilaian berbasis kompetensi adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik berdasarkan kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi yang dimaksud mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Melalui penilaian berbasis kompetensi, guru tidak hanya menilai apakah siswa bisa menjawab soal, tetapi juga menilai bagaimana sikap siswa dalam belajar serta bagaimana keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan yang dimilikinya. Dengan demikian, penilaian ini memberikan gambaran yang lebih utuh dan objektif tentang kemampuan peserta didik. Sekarang kita lanjut ke slide yang ketiga. Dapat kita lihat yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir peserta didik. Ranah ini mencakup kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dalam pembelajaran, penilaian ranah kognitif biasanya dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Contohnya itu, guru memberikan soal pilihan ganda, isian atau uraian untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi. Hasil penilaian kognitif ini digunakan untuk melihat tingkat penguasaan konsep siswa terhadap materi yang dipelajari. Baik, sekarang kita akan lanjut di slide yang keempat, yaitu dapat kita lihat yaitu ranah afektif. Jadi ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan karakter peserta didik selama proses pembelajaran. Ranah ini mencakup aspek seperti disiplin, keaktifan, kerjasama, tanggung jawab, dan sikap menghargai pendapat orang lain. Penilaian ranah afektif biasanya dilakukan melalui observasi, jurnal, dan penilaian sikap. Guru mengamati perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung, baik di dalam kelas maupun saat bekerja dalam kelompok. Penilaian afektif sangat penting karena keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, tetapi juga oleh sikap dan karakter siswa. Baik, di sini kita akan bahas di slide yang kelima, yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan siswa dalam melakukan suatu aktivitas secara langsung. Ranah ini menilai sejauh mana siswa mampu mempraktikkan pengetahuan yang telah dipelajari. Penilaian psikomotorik hanya biasanya dilakukan melalui praktik, proyek, dan produk. Contohnya itu, siswa melakukan percobaan, membuat karya, atau mempresentasikan hasil kerja. Dari penilaian ini, guru dapat melihat kemampuan siswa dalam menerapkan konsep ke dalam bentuk tindakan yang nyata. Sekarang kita lanjut di slide yang keenam, rekapitulasi penilaian. Setelah penilaian dilakukan pada ketiga ranah, yaitu yang pertama tadi ada kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga itu psikomotorik. Maka hasilnya direkapitulasi menjadi satu kesatuan. Nilai dari masing-masing ranah digabungkan untuk memperoleh nilai akhir peserta didik. Rekapitulasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian kompetensi siswa, sehingga penilaian tidak bersifat sepihak atau hanya berdasarkan tes tertulis saja. Nah, yang terakhir ada slide ketujuh, yaitu kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian
berbasis kompetensi merupakan penilaian yang komprehensif karena mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Melalui penilaian ini, guru dapat mengetahui kemampuan siswa secara lebih utuh dan objektif. Penilaian berbasis kompetensi juga membantu guru dalam menentukan tindak lanjut pembelajaran, baik berupa pengayaan bagi siswa yang sudah mencapai kompetensi maupun remedial bagi siswa yang belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Dengan demikian, penilaian berbasis kompetensi sangat penting dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.